Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita percaya pada hari akhir, kita belajar menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Karena kita tahu setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Mari kita jelajahi makna hari akhir dan bagaimana keyakinan ini dapat membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih kuat serta lebih siap menghadapi kehidupan. Bersama Bapak, selama 3 jam ke depan kita akan menjelajahi tema kita pada hari ini, iman kepada hari akhir dengan menumbuhkan sifat mawas diri. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan dalil Al-Quran, surah Al-Hajj ayat ke-7. Kemudian, kalian dapat memaparkan pengertian kiamat sugro beserta dalilnya. Yang keempat, kalian dapat memaparkan pengertian kiamat kubro beserta dalilnya. Dan yang kelima, kalian semua dapat menjelaskan tahapan kehidupan setelah kematian, yaitu dari yaumul barzah, kemudian yaumul ba'ats, dan yaumul hasyar. Anak-anakku semua, untuk memperoleh pengertian yang mendalam tentang hari akhir ini, baiklah kita akan mencoba mengupas dengan secara detail. Yang pertama adalah hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur." Sungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang berada dalam kubur. Kemudian jenis hari kiamat. Para ulama membagi atau mengelompokkan kiamat menjadi 2 bagian. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil di mana hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar artinya kehancuran alam semesta dan seluruh isinya termasuk kematian semua makhluk-makhluknya kecuali yang dia kehendaki. Maka alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Baiklah anak-anakku semua, sebagai gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran, Bapak akan paparkan referensi yang bisa nanti kalian jadikan sebagai panduan untuk kalian belajar lebih mendalam lagi, di mana malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-68. Kemudian langit menjadi terpecah-pecah seperti dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat ke-18. Kemudian manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5. Nah, kemudian terjadi goncangan yang sangat dahsyat di mana bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2.
Anak-anakku semua, apa sih tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro tersebut? Baik, kita akan telusuri satu demi satu. Yang pertama, kiamat sugro, di mana ada peristiwa kematian yang menimpa sebagian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi berupa bencana alam, kemudian maraknya perzinaan, kemudian meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas sebagai tanda-tanda daripada kiamat sugro. Dan itu sudah nyata terjadi di depan mata kita. Kemudian tanda kiamat kubro. Yang pertama adalah nanti akan muncul Dajjal. Kemudian akan turun Nabi Isa bin Maryam. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Munculnya awan hitam atau dukhon. Dan munculnya dabbah, hewan melata pada pagi hari. Demikianlah tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Anak-anakku semua, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, ini merupakan suatu fenomena yang wajib akan terjadi pada alam semesta ini. Namun, dari segi penelusuran para ilmuwan, apakah memang ada kaitannya, korelasinya dengan keilmuan-keilmuan yang kita pelajari saat ini di dunia? Para ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik-menarik itu semakin lama semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Maka inilah yang akan menyebabkan planet-planet tersebut akan bertabrakan dan hancurlah alam jagat raya ini. Ini dari sisi pandangan ahli astronomi. Kemudian ahli geologi pun punya pendapat, di mana mereka mengatakan bahwa bumi, di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah, sehingga tekanan dari luar pun semakin kuat dan mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Maka bumi memuntahkan semua isi perutnya. Kemudian, nah ini yang penting untuk kita ketahui bersama, rangkaian peristiwa kehidupan nanti yang akan kita temui di alam akhirat. Yang pertama, ada namanya Yaumul Barzah, di mana Yaumul Barzah ini kita kenal dengan nama alam kubur juga, yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian ada yang kedua namanya Yaumul Ba'ats, di mana hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Kemudian berikutnya ada Yaumul Mahsyar, di mana kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan dari alam kubur kita dan digiring ke sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Yaumul Hisab, di mana pada hari itu akan diperhitungkan semua amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Kemudian Yaumul Mizan, di mana pada hari tersebut kita dan semua anggota keluarga kita, semua manusia akan ditimbang amal perbuatan baik dan buruk selama dikerjakan di atas dunia. Kemudian ada Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Yang bagus diberi pahala berupa surga, dan yang buruk diberi balasan berupa neraka. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuki yang terakhir sebagai ending daripada perjalanan kita, yakni surga dan neraka. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk ke dalam neraka. Anak-anakku semua, dari pelajaran tadi ada sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai bekal, sebagai hikmah daripada pelajaran kita pada hari ini, bahwa untuk mempersiapkan diri kita di yaumil kiamah nanti, mulai dari sekarang ada cara yang harus terkelola dalam diri kita, yakni kita harus mawas diri. Apa itu mawas diri? Kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Maka sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif.
Nah, mawas diri sebagai perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir ditunjukkan dengan berbagai macam sikap. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sama manusia. Kemudian, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini, termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengutamakan ibadah dibandingkan hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Kemudian sifat berikutnya, menghindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya, tidak bersifat munafik. Anak-anakku semua, setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju hari akhir. Hari di mana semua amal akan terbuka dan tak ada yang tersembunyi. Dengan meyakininya, kita diajak untuk terus memperbaiki diri, menjadi lebih jujur, lebih peduli, lebih mawas diri dalam setiap tindakan kita. Semoga pembelajaran kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menambah keteguhan hati kita untuk hidup lebih bermakna. Ingatlah, hidup adalah kesempatan. Gunakan setiap detik untuk menanam kebaikan, karena semua akan kembali kepada kita dengan sempurna pada hari akhir. Teruslah memperbaiki diri, teruslah berbuat kebaikan, karena setiap amal adalah bekal. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.